Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman coaches semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat coaches semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih. Selamat malam juga buat tadi kayaknya ngelihat Pak Fajri. Selamat malam Pak Fajri, apa kabar? Selamat malam semua, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya udah Selamat hadir malam, di Nia. sini. Ada Coach Intan juga. Selamat malam Coach Intan. Selamat malam, Assalamualaikum Coach Nia dan coaches semua. Pak Fajri, terima kasih Pak Fajri. Ya. Ini dari tadi kayaknya udah seru menyemangati Coach Alfa ya. Coach Alfa jangan tegang. Tenang. Kayaknya udah grogi aja Coach Alfa. Oke, bismillah kita mulai acara malam hari ini. Terima kasih coaches atas waktunya sudah hadir di IHS untuk malam hari ini, dan ini merupakan satu kesempatan yang berharga banget nih ya buat angkatan PBHC 2021. Gitu. Karena ini merupakan dimulainya acara public event-nya untuk tugas PBHC 2021, dan pas banget malam hari ini dimulai langsung sama kaptennya nih. Oke, aku nggak akan banyak teaser nih soal IHS-nya Coach Alfa malam hari ini. Jadi aku akan membiarkan para coaches ini penasaran dengan temanya malam hari ini, yaitu tentang perahu naga versus perahu karet. Nah, soal apa sih? Tapi karena Coach Alfa pengennya kita IHS-nya itu serius tapi santai, jadi kalau misalkan coaches ada pertanyaan lebih lanjut ya, di tengah-tengah nanti pas Coach Alfa memberikan materinya, silahkan just raise your hand and ask away. Langsung aja ya. Coach Alfa udah siap? Oke. Insya Allah siap. Oke. Sekarang kita kenalan dulu sama Coach Alfa ya. Untuk video profilnya silakan Mas Rizky. Oke, Coach Alfa silakan dimulai. Oke, terima kasih Coach Nia, para coaches, kolega saya di PBHC 2021, para senior coaches, ada Coach Fazri juga yang kapan hari saya berada di satu ruangan bersama beliau, sempat keringetan juga waktu diwawancara untuk masuk sebagai FOC ya Coach. Terima kasih Coach Fazri. Ada sahabat-sahabat saya di sini, nggak bisa saya sebut satu persatu deh, termasuk mentor-mentor saya, Coach Wahyu Haji, Coach Wahyu Arianto. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah saya bisa berada di sini di kesempatan pertama. Jujur, saya beberapa kali shake my hand, shake my body, tapi oke lah. Itu bagian awal dari sebuah perjalanan. Sudah lama tidak presentasi, saatnya pertama kali saya presentasi kembali di hadapan para coaches. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti sudah para coaches ketahui dari e-flyer yang telah beredar, malam ini saya ingin sebenarnya bukan berbagi, lebih kepada saya ingin belajar dengan para coaches yang berada di sini dari berbagai pengalaman, background, latar belakang, kompetensi yang ingin saya ingin saya sinergikan dengan ilmu-ilmu yang telah saya dapat belakangan, juga dengan pengalaman-pengalaman saya untuk membantu saya terutama secara pribadi dan mungkin para coaches semua untuk bisa lebih berkembang lagi setelah pertemuan ini. Amin. Yang kedua, saya ingin para coaches nanti lebih proaktif ya,
di tengah-tengah kita nanti akan saya usahakan kita sangat berinteraktif sekali. Silakan bertanya atau saya yang bertanya. Saya mungkin nggak akan menunggu lama siapa yang mau bertanya, saya akan tunjuk, asal tunjuk aja mungkin secara random. Entahlah, nanti kita lihat. Baik, saya share dulu screen saya. Oke, baru mulai sudah ada lentera, luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebenarnya dari apa yang akan saya bahas itu semua berawal dari sebuah kata yaitu teamwork, kerjasama tim. Henry Ford mengatakan bahwa sebuah tim itu pada awalnya merupakan kumpulan orang-orang yang saling berdatangan di suatu tempat, memiliki visi yang sama, ide yang sama. Biasanya mereka juga bisa jadi berlatar belakang kompetensi, kemampuan, karakter, adat, ragam budaya yang berbeda. Seperti yang kami alami sendiri di PBHC 2021. Kemudian dalam prosesnya mereka membangun sebuah kesatuan yang solid, sehingga ketika mereka melakukan kerjasama, mereka bisa saling bahu-membahu mengisi kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Dan kunci sukses dari kerjasama tim itu adalah bekerja secara bersama-sama dan bahu-membahu, bukan bekerja bersama. Maksudnya gini, kalau saya pernah baca tuh, kalau bekerja bersama itu saya kerja di sini, mungkin ada teman saya, katakanlah posisinya bekerja di meja yang berseberangan dengan saya, sama-sama bekerja, tapi bukan working together. Kalau working together itu ada timbal baliknya, ada ya saling mengisi satu dengan yang lain untuk satu tujuan yang sama. Sebelum saya mulai penjelasan lebih lanjut, saya ingin para coaches di sini nanti akan dibantu oleh Mas Rizky untuk menuliskan kata-kata kunci terkait dengan kerjasama tim. Kurang lebih 3 kata-kata. Silakan Coach Rizky untuk membagikan tautannya untuk diisi. Mohon partisipasinya ya, para coaches. Oke, ini Ya, Coach Rizky, sudah ada silakan. di chat box ya. Jadi langsung aja diklik untuk linknya, sudah dibagikan sama Mas Rizky. Kira-kira 1 menit cukup ya, coachnya. Boleh, Coach. Oke, tolong diingatkan ya. Silakan diketik. Nanti hasilnya akan ditampilkan oleh Mas Rizky. Boleh Mas Rizky tampilkan, silakan. Oke. Kata yang paling banyak di sini adalah kolaborasi. Masih bertambah terus. Ada visi yang sama, satu tujuan, bersatu. Leadership, team player, good, communicate, yes. Sinergisitas, vision, luar biasa. Emotional intelligence, wah itu penting sekali supaya bisa connect satu dengan yang lainnya. Trust, good, support, satu rasa, seperti sebuah lirik lagu ya, satu rasa. Oke, kurang lebih kita bisa tangkap ya. Oke, sudah habis. Silakan tuliskan terus. Oke, ya silakan. Terima kasih. Kembali ke tampilan saya. Oke, sebentar. Putus ya. Ini kami sebelum saya melakukan IHS ini di PBHC 2021 saya pernah juga mengajukan kuesioner sejenis dan ini yang tampil. Sama kurang lebih ada kolaborasi, sinergi, komunikasi, leadership, ada tim komitmen, efisiensi, encouragement, one vision, kurang lebih sama ya. Tapi ada satu yang menarik di sini adalah
Siapa ini yang ngetik? Bodo amat ini. Coach Rudy. Ada Coach Rudy di sini? Boleh share Coach Rudy. Apa nih maksudnya bodo amat, Coach? Silakan Coach Rudy. Kelasnya tadi ada deh. Coach Rudy monitor. Siap, Coach. Hadir. Yes, gimana Coach? Silakan Coach. Ya, bodo amat di sini artinya ya kita bodo amat dengan penilaian orang. Karena apapun cerita orang, kita itu taruhlah dia sudah nggak suka sama kita, kita bernafas di depan orang itu pun kita ya tetap jelek gitu. Makanya ya udahlah bodo amat aja dengan semua penilaian orang. Yang terpenting kita fokus saja ke tujuan kita. Gitu Coach. Good. Luar biasa. Terima kasih Coach Rudy. By the way, Coach Rudy ini besok akan tampil dengan IAS beliau, personal branding. Luar biasa. Kita nanti akan belajar banyak dari Coach Rudy karena Coach Rudy sudah pengalaman selama bertahun-tahun, terutama di bidang digital network marketing. Kita tahu bahwa dunia network marketing itu personal branding sangatlah penting, sangatlah dibutuhkan. Bukan artinya profesi lain tidak membutuhkannya, tapi karena network marketing itu berhubungan langsung dengan pelanggannya, ketika menawarkan barang pun sang pelanggan harus percaya dulu kepada yang menawarkan. Jadi lebih lanjutnya Coach Rudy lah besok akan mempresentasikan hal ini, dan saya rasa teman-teman di sini kalau ada 30 orang yang hadir kurang lebih, besok harus paling sedikit 2 kali atau 3 kali dari sekarang. Oke. Kembali ke laptop. Di dalam teamwork, ini nanti yang akan saya bahas adalah seperti ini. Sebelumnya kita akan kembali ke esensi dari judul awal, filosofinya kapal naga dan kapal karet. Perahu naga dan perahu karet itu apa? Boleh ada partisipasi teman-teman, silakan. Siapa yang bisa memberitahu saya atau memberitahu kita semua di sini persamaan dari perahu naga dan perahu karet? Ada apa saja di sana? Silakan. Boleh langsung audionya di-on kan? Silakan. Jangan seperti itu sekolah. Kalau sekolah kan ditunjuk sama gurunya. Ya, silakan siapa? Novi, Coach. Oke, silakan Coach Novi. Ya. Kalau dilihat dari gambar sini ya, tentu ada beberapa orang yang mengayuhnya sama, dan ada medan yang sama yaitu di air. Lalu di sini ada kerjasama. Ada kerjasama walaupun media mereka beda. Yang satu dari karet, yang satu dari kayu. Dan ada yang pakai alat pengayuh juga. Ini di sini sama-sama memakai pengayuh ya, Coach. Bukan mesin utama gitu. Jadi di sini terlihat ada alat yang mereka pakai. Kurang lebih seperti itu, Coach. Mungkin ditambahkan dari yang lain. Oke, terima kasih. Ada lagi satu orang lagi? Ada Coach Tisa. Persamaannya apa dari kedua? Coach Tisa, silakan Coach Tisa. Oke. Kalau saya melihat persamaannya sama-sama kerja sama tim, cuman perbedaannya sih kalau di perahu karet itu saya lihat. Kenapa? Perbedaannya tahan dulu. Perbedaannya tahan dulu ya, sebentar ya. Persamaannya dulu. Kerja sama tim sih, Coach. Ada lagi selain ini? Yang satu kerja sama tim. Dengan media yang Anda sama. Lihat ada leader. Ada. Oke, Coach Tisa, boleh saya tanya, kira-kira di karetnya ada leadernya ya? Di perahu karet kalau pengalaman sih ada, Coach. Ada atau tidak? Ada guides. Oke, good. Kita masuk ke perbedaan, Coach Tisa. Ayo, silakan perbedaannya tadi diungkapkan. Ya, saya dulu nih ya. Perbedaannya kalau saya sih yang paling saya lihat di sini adalah dari segi funds dan tidaknya ya, Coach ya. Jadi kalau di perahu karet itu kita kerjasama bersamanya itu dengan penuh semangatnya mungkin beda ya. Ada rasa senangnya lebih besar gitu ya, tanpa ada tekanan yang terlalu berlebihan. Tapi kalau di perahu naga itu saya lihatnya di sini tekanannya benar-benar dari seorang leader itu. Seperti itu sih, Coach. Mudah-mudahan benar. Oke, luar biasa.
Oh, nggak ada benar, nggak ada salah, Coach. Di sini masing-masing orang berhak dengan persepsinya masing-masing. Oke, ada yang lain untuk perbedaannya? Silakan. Ada Coach Boy, silakan, Coach Boy. Kalau perahu karet itu lebih mendayungnya itu buat balancing ya, survive. Jadi melihat kondisi temannya mungkin lebih dalam sini, dia akan mencoba membalance di sini. Tapi kalau di perahu naga itu harmoni ya, biasanya selalu dengan genderang itu. Jadi gerakannya itu benar-benar kompak gitu, sama-sama. Oke. Harmoni gitu. Kalau di perahu karet tidak harmoni. Lebih ke survive ya. Iya, yes. Oke, good. Boleh tanya Coach Boy, jangan gitu dulu. Leadernya kalau di perahu karet, tahu nggak Coach Boy? Bisa membedakan nggak? Nggak terlihat. Nggak ya? Kalau mungkin selalu ada orang yang berpengalaman, tapi dia mungkin leader tapi nggak terlihat, cuma dia berpengalaman, jadi yang lain dengerin kata dia, tapi dia di sini tuh tetap seperti anggota gitu juga ya. Cuma kalau di perahu naga itu benar-benar leadernya tuh bukan yang mendayung. Begitu. Oke, Trip. Terima kasih Coach Boy. Seperti saya katakan tadi, tidak ada benar, tidak ada salah. Ya. Mungkin bisa kita lihat juga perbedaannya dari sisi medannya ya. Kalau perahu naga tenang gitu kan. Kalau perahu karet situasinya sangat dinamis. Kira-kira nih bisa share dari kedua gambar ini, juga dari penuturan teman-teman tadi, di benak teman-teman, filosofi apa yang bisa kita tangkap dari kedua kondisi ini? Silakan. Ada Coach Wahyu Novian dan Coach Abimanyu Ya, udah siapa? raise hand. Oke, silakan. Coach Abimanyu dulu deh. Coach Wahyu nanti ada bagiannya. Mas Novian, Wahyu boleh, Wahyu dulu deh. Ya udah, ayo. Wakil kapten dulu deh. Ya, tadi yang sudah paling kelihatan menonjol itu kan kalau menurut saya kan lebih pada beda medan itu menentukan cara memimpin, maksud saya. Terus yang kedua juga menentukan anggota tim yang dibutuhkan, baik kapabilitasnya, mentalitasnya. Di perahu naga antara start sampai finish lebih terlihat jelas, gitu kan? Medannya lurus, ya kan, kecepatan bisa sangat diatur. Maka tadi kalau kata Coach Boy tadi kan dayungnya relatif lebih seirama, kecepatannya bisa diatur. Leader jelas berdiri di posisi, bahkan dia tidak pegang pedal kan, dia cukup pegang tabu dan dia bisa ngambil peran di situ sebagai apa ya, kalau di prinsipnya kayak Jerewantara itu Ingarso Sungtulado, jadi dia ada di depan. Meskipun dalam hal ini dia tidak ngasih teladan dalam artian ikut bekerja, tapi dia memberi komando. Tapi kalau dia perahu karet ini kan karena medannya antara start sama finish nggak kelihatan karena jalan berkelok-kelok, banyak jeramnya, dan ada banyak jebakannya di situ gitu kan. Maka leadernya harus membaur di situ. Mungkin dia lebih tepat ya Ingmadio Mangunkarso gitu kan. Dia di tengah-tengah. Dia bersama dengan tim, dia tidak terlalu kelihatan bedanya antara leader dengan member karena medannya membutuhkan dia ada di tengah-tengah, ya kan? Dan kemudian medan yang penuh struggle itu juga membutuhkan kapasitas leadership yang berbeda gitu. Jadi yang paling kelihatan menurut saya sih di medan tadi sudah disampaikan oleh Coach. Siap. Yes. Terima kasih Coach Wahyu. Untuk Coach Abi, pertanyaan yang saya berikan adalah kira-kira ada pengalaman atau mungkin konsep ini bisa dihubungkan nggak dengan pengalaman yang pernah Coach Abi alami? Ada, bisa cerita Coach Abi? Bisa. Ini kan bicara teamwork ya. Jadi perbedaan yang kiri ini kan yang perahu naga, kanan perahu rafting lah kurang lebih gitu. Nah kalau perahu naga ini sebenarnya apa? Ibaratnya perusahaan yang udah established nih. Jadi tujuannya jelas, goal setting jelas dari garis start ke finish gitu kan ya. Jadi sehingga leadernya pun
dia bisa menginstruksikan karena udah pattern udah jelas gitu. Jadi kalau di perusahaan yang baru, perusahaan yang lama established ini sebelah kiri. Tapi kalau perusahaan yang baru seperti misalkan perusahaan saya nih alih transisi gitu kan, nah ini lebih ke arah yang kanan nih. Kita berjuang bersama-sama, berjuang bersama-sama menghadapi istilahnya apa badai gitu ya kurang lebih di situ. Mungkin itu Coach Alfa bedanya di situ sih. Satu normal, satu mungkin suka gitu ya. Jadi Terima lebih kasih sharingnya. Yes, oke. Terima kasih Coach Abi untuk sharingnya, luar biasa sekali. Sekali lagi tidak ada benar, tidak ada salah, ya. Kita semua bisa berpendapat di sini, dan justru dari pendapat teman-teman tadi saya banyak belajar. Aslinya saya juga nggak terlalu tahu filosofinya ini. Saya mendapatkan metamorfosa ini dari dosen saya waktu kuliah di Magister Manajemen Universitas Airlangga, Profesor Fendi. Beliau satu sesi kuliah itu hanya membahas dua ini. Jadi yang membuat saya tertarik kan itu bisa ya dengan dua gambar ini saja bisa kurang lebih 2 SKS. Kalau ini kan kita nanti nggak sampai 1 SKS. Oke. Dari sana tadi kita bisa tangkap ada beberapa kata kunci, ada leadership, ada kerjasama, kemudian juga yang dari sebelumnya ada komunikasi segala macam. Nanti yang akan saya fokuskan di sini adalah yang pertama tentang leadership. Lampu lagi ya, lentera. Yang kedua, komunikasi. Kemudian kepedulian. Tadi juga ada di kata kunci tentang harmoni, segala macam yang terkait dengan peduli dengan tim, peduli dengan sesama, dan sebagainya. Oke. Sebenarnya tim ini kan kita tidak melulu ngomong tentang perusahaan ya, kalau dia di perusahaan atau mungkin yang lebih kecil lagi bisa lingkungan sosial kita, RT RW, bahkan masuk ke keluarga itu juga sebuah tim. Bahkan tubuh kita ini juga sebuah teamwork, ya. Sebuah sistem kesatuan mata, mulut, dan sebagainya. Mata itu pun sendiri memiliki tim yang lebih spesifik lagi, ya, organ mata itu. Begitu juga dengan organ tubuh kita lainnya. Baik, sekarang kita membahas tentang leadership. Leadership memiliki beberapa hal kalau saya sebagai seorang leader itu saya yang pertama tidak terbatas pada nanti yang akan saya ungkap, karena ada beberapa yang lain, tapi di malam ini saya ingin membahas beberapa hal ini. Mungkin nanti ada seri yang lain ya. Semoga ada kesempatan. Yang pertama adalah leader itu seorang reader ya. Pemimpin adalah orang yang suka membaca buku. Dalam artian suka mencari hal-hal baru, pengetahuan baru untuk mengembangkan dirinya. Kalau saya lebih suka istilah leaders are learners. Seorang pemimpin adalah orang yang suka belajar, ya. Karena di dalam Islam pun belajar itu mulai dari kita lahir, ya, kecil, dewasa hingga tua, hingga meninggal. Belajar bisa dari mana saja, dengan siapa saja, dan kalau bagi saya kunci belajar supaya ilmu itu bisa masuk, bisa menyerap, bisa bertahan lama, salah satunya adalah dengan proaktif. Seperti yang dilakukan para coaches malam ini di Zoom meeting IHS. Oke, good. Yang kedua, seorang leader itu beda dengan bos. Seorang leader bisa dibaca sini sendiri, bos seperti apa, ya. Teman-teman pasti juga mengetahui ini sudah sering diungkap. Kalau bos itu lebih suka menyuruh-nyuruh, berkata saya, kemudian memerintah, ya. Kalau leader mereka suka mengembangkan timnya, berkata ini kerja kita, ayo kita melakukannya bersama-sama, ayo kita maju bersama-sama. Kalau leader cenderung lakukan, pergi segera, kerjakan segera. Kalau leader itu biasanya mengucapkan tolong, permisi, maaf, ya. Kalau bos nggak usah tolong permisi, ini kerjakan, gitu ya. Atau kadang kalau bosnya terlalu tanda kutip brengsek, gitu, dilempar gitu kan ke anak buahnya. Biasanya ada yang seperti itu kalau di sinetron. Tapi saya udah lama nggak nonton sinetron. Oke. Yang ketiga, sorry, tidak kelihatan nih.
walk the talk. Seorang leader itu harus walk the talk, melakukan apa yang dia lakukan. Ya, kalau dalam dunia network marketing atau multi level marketing itu ada hukum namanya 1/2 dan 2/1. Apa ini maksudnya? Seorang leader jika melakukan sesuatu yang baik itu paling banter ditiru oleh anggota timnya hanya separuhnya saja. Ya. Contoh kalau di network marketing kan sering ada pertemuan rutin tuh, baik pekanan, pekanan, kemudian bulanan, setengah tahunan dan sebagainya ya. Ketika seorang leader bisa datang tepat waktu, anak buahnya ada kemungkinan, anggota timnya ada kemungkinan yang datang tepat waktu nggak terlalu banyak, kecuali mereka memang memiliki jiwa leader yang benar ya. Kalau mereka belum memiliki jiwa leader yang benar, bisa jadi terlambat 1/4 jam atau setengah jam, atau bahkan acara sudah selesai baru datang, atau malah nggak datang sama sekali juga ada. Tapi kalau seorang leader melakukan sesuatu yang buruk sekali aja, dia akan ditiru 200 kali oleh anak buahnya. Contohnya, kembali lagi ke pertemuan. Posisi udah leader tertentu di network marketing, dia nggak ada mundur, dalam artian nggak ada bonus perjalanan ke luar negeri dari perusahaan tempat dia bernaung, atau mungkin dia tidak sakit, tidak ada halangan apapun yang bisa diterima lah. Dia datang katakanlah terlambat setengah jam, atau bahkan nggak datang sekali pertemuan, 2 kali pertemuan nggak datang. Itu efeknya bisa 2 kali. Kemungkinan besar anggota jaringannya akan cepat sekali habis gara-gara dia jarang datang pertemuan. Efeknya begitu besar ya. Kita berbuat baik hanya separuh, kita berbuat buruk ditiru 2 kalinya. Ya, maka itu jadi seorang leader itu sangat berat sekali. Rasulullah SAW itu seorang panutan yang luar biasa ya, menurut saya dan bagi kita semua pasti. Beliau selalu walk the talk, mengatakan apa yang beliau katakan. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun beliau sangat berhati-hati dalam menyikapi katakanlah ketika ada istrinya yang berseteru dengan istri yang lain, beliau berusaha benar-benar menjaga supaya tidak berat sebelah. Dan itu wow, luar biasa sekali. Kok jadi ngomong tentang istri ya? Sorry, ngomong istri saya masih 1 ya. Alhamdulillah saat ini 1. Ya, oke. Oke, next. Kita akan mengarah ke pembahasan kedua tentang komunikasi. Komunikasi itu sangat diperlukan untuk bisa mengerti, memahami satu dengan yang lainnya. Kita alhamdulillah sudah tidak berada di zaman batu lagi yang kalau berbicara menggunakan alat ya, betul-betul batu atau mungkin bahasa-bahasa yang gitu kan. Itu alhamdulillah kita tidak mengalami hal seperti itu. Tapi perlu para coaches ketahui, saya yakin juga banyak yang tahu ya, mungkin saya hanya remind saja bahwa di dalam komunikasi itu ada yang namanya kata-kata, ada namanya intonasi dan bahasa tubuh ya. Kata-kata sayangnya hanya berpengaruh 7% saja dari 100% komunikasi ya. Ketika sebentar, di sini ada Coach Intan nggak ya? Coach Intan, bisa bantuan Coach Intan? Halo Coach Intan. Oh, tidak monitor. Kayaknya sedang Oke. ini. Mungkin Coach Nia deh langsung salah sendiri unmute. Oke, Coach Nia. Ketika ada kata I love you ya, coba diungkapkan dengan intonasi yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencintai orang yang Anda ajak berbicara. Oke. Bisa bantu, Coach? Gimana ya? Bayangkan ada orang yang Anda cintai berdiri di depan Anda, membawa bunga mungkin, ya, dan Coach Intan ingin mengatakan hal itu. Oke, aku mungkin akan ngomongnya, I love you.
Oke. Ya. I love you too gitu ya. Oke. I love you gitu kan. Dibanding dengan I love you. Beda ya. Sama-sama katanya I love you tapi yang posisinya tadi I love you gitu dengan apalagi tadi kita lihat ada body language yang terjadi di sana. I love you gitu kan ala-ala K-popper ya apa mode-mode gitu kan. Dibanding dengan I love you, apalagi raut mukanya I love you, pasti beda. Padahal sama-sama katanya I love you. Contoh yang lainnya, ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan dan dia pulang ke rumah, ayahnya memanggil, Fulan sini. Dengan Fulan sini. Kira-kira lebih kena yang mana? Itu masih kata-kata, masih intonasi. Pasti si anak merasa lebih takut dengan yang intonasi kedua. Setuju? Oke. Tapi tanpa kata-kata pun si Fulan itu bisa lebih takut lagi. Bagaimana caranya? Begini. Gitu ya. Itu pasti kalau anak mengenal karakter ayahnya, dia pasti wah, ayah udah gini aja, belum ngomong aja udah seperti itu, apalagi kalau ngomong. Gitu. Oke? Nah, bentar. Oh iya, mengingatkan kita ada IG live ya nanti hari Kamis. Sorry coachnya banyak iklan di sini ya, nggak apa-apa ya. Sama program Lentera ya, nanti bisa tanya-tanya deh ke coachnya seperti apa ini nanti. Oke. Saya rasa lebih cepat dari bukan saya nih. 20. Oke. Sekarang saya boleh minta sharing pengalaman dari para coaches terkait komunikasi ini. Tidak harus seperti yang saya katakan tadi, tapi mungkin ada pengalaman bagaimana para coaches menggunakan intonasi ketika berbicara dengan tim atau berbicara dengan partner atau mungkin berkomunikasi lewat WA bisa disalahartikan juga. Bisa berbagi, silakan. Ya, ada coachnya. Belum Saya ada tunjuk yang ya. Coach Wahyu Aji, silakan. Coach Wahyu Aji, silakan. Ya, mungkin bisa Yes. diulang persisnya seperti apa maksudnya? Oke, Coach Wahyu Aji, pernah nggak punya pengalaman dari katakanlah mengungkapkan sebuah kata-kata tapi dengan intonasi yang berbeda atau ditunjukkan dengan bahasa tubuh yang berbeda gitu, si penangkap pesan bisa berbeda maksud. Contoh gini coach, kalau lewat WA kan ya, kadang huruf besar semua itu dianggap marah, padahal enggak. Kalau coach Wahyu Aji pernah mengalami seperti itu enggak? Ya, tentu pernah ya. Tapi saya sudah antisipasi gitu. Jadi artinya antisipasi maksudnya saya nggak langsung judge gitu ya. Saya tetap dalam posisi netral gitu sampai memang benar-benar ada klarifikasi dari yang bersangkutan begitu. Jadi artinya saya tetap positif bisa aja. Coach Wahyu. Ya. Oke. Sebenarnya sih menurut hemat saya sih nggak terlalu berlebihan. Ada cuman ya itu dia dari mungkin saya pikir mungkin kan gini, setiap orang punya style juga ya. Jadi tapi nggak pernah sih sampai yang apa ya kayak fatal gitu ya nggak. Jadi saya nggak punya contoh yang sampai fatal. Jadi rata-rata sih artinya masih biasa aja tuh. Walaupun memang ada ya, ada tapi tetap itu dia. Saya prinsipnya sih saya masih positif aja gitu dan netral gitu. Kecuali kalau yang bersangkutan mengulang dan apa artinya intentionally. Jadi memang memang mau berkata negatif gitu. Kalau enggak, saya tetap positif. Seperti itu.
Oke. Luar biasa sekali. Dewasa ini sangat jarang kita bisa bertemu orang yang suka berpikir positif ya, seperti Coach Wahyu Aji ini. Husnuzon itu sangat langka di dunia ini kalau menurut saya. Oke, luar biasa sekali. Good. Next kita sebelum saya ada video nih tentang komunikasi ya. Kalau saya melihatnya sih lucu sekali sih kalau saya yakin para coaches paham dengan nanti yang akan di conversation kan di film ini. Filmnya berbahasa Inggris dari film Rush Hour 3. Silakan dilihat dulu sebelum kita nanti akan bahas film. Coach Alfa, maaf, ini videonya putus-putus. Apa mau dibantu sama Mas Rizky? Sorry. Mas Rizky bisa bantu? Ya, silakan. Siap, bersama. Ya, silakan dibantu Mas. Mas Rizky. Alhamdulillah. Boleh teman-teman dari film tadi kira-kira apa yang bisa ditangkap? Silakan di-share pendapatnya. Yang tadi sudah menjawab tidak apa, silakan berpartisipasi lagi, nggak masalah. Atau saya tunjuk lagi nih. Silakan. Coach Wahyu Arianto. Saya udah lama nggak dengar suara beliau. Kangen. Dimentori berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. Silakan Coach Wahyu. Iya. Apa ya kalau Dari saya film sih tadi apa Coach yang bisa diambil? kayak dia itu orang buta ya karena memang nggak bisa ngelihat gitu, nggak ada big picture-nya. Jadi ngomong sama siapa, nyaut sama siapa. Jadi nggak ada komunikasi yang efektif kayak gitu sih, Coach Alfa. Oke. Thank you Coach Wahyu Arianto. Sama-sama. Iya. Setelah Wahyu Arianto kita panggil Wahyu lainnya, Wahyu Budi Susanto kalau ya, ada Wahyu Budi Santoso, sorry. Susanto ya? Waduh sering kebalik. Sorry Coach. Silakan Coach Wahyu dari film tadi Coach. Gimana Coach? Film tadi pastinya lucu Coach. Karena ngobrolnya nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Oke. Nggak nyambung. Oke. Bisa diceritakan contohnya nggak nyambung seperti apa tuh? Biar Ya, saya lebih kan, refresh lagi. Tadi ada partnernya Jackie Chan ya. Kalau nggak salah tuh namanya siapa ya? Carter atau siapa ya? Betul. Ya. Jadi ketika mereka berkomunikasi, yang satu ngomong apa, yang satu nanggepnya apa. Jadi ya akhirnya mereka cuma ngotot-ngototan aja karena nggak nyambung. Oke, terima kasih. Ada Coach Abimanyu, Presiden. Ya, Terima kasih Coach Wahyu. Silakan Coach Abi. Kalau menurut saya komunikasi itu nggak hanya berbicara ya, tapi the art of listening. Jadi pada saat komunikasi antar dua pihak itu salah satu harus mendengarkan dulu. Nah ini kan dia ngomong, ini ngomong, saling ngomong gitu ya, ujung-ujungnya malah nggak nyambung. Mungkin perlunya komunikasi yang baik, dua arah, saling menghargai, saling mendengar. Itu mungkin Coach Alfa.
Oke, thank you Coach Abimanyu, luar biasa sekali. Eh, sedikit sharing ya tentang Coach Abimanyu ini, beliau salah satu sahabat saya di PBAC juga. Beliau pernah sharing kepada saya tentang pentingnya menyamakan bahasa dengan lawan bicara kita. Jadi ketika katakanlah kita seorang profesor berbicara dengan office boy gitu yang mungkin hanya lulusan SMA, si profesor diharapkan bahasanya juga jangan bahasa profesor yang digunakan, tapi bahasa yang mudah dipahami oleh seorang lulusan SMA gitu. Begitu pula ketika kita bicara katakanlah dengan anak-anak ya, seorang ayah bicara dengan anak-anaknya gitu. Sebisa mungkin bukan bahasa orang tua yang turun kepada anak-anak, maksudnya sampai kepada anak-anak, tapi kita berusaha menyampaikan dengan bahasa mereka yang mereka lebih mudah pahami. Ya. Kalau ini beberapa coaches di sini yang berlatar belakang psikologis, terutama psikologi anak, psikologi pendidikan atau apalah itu pasti lebih paham ya. Nanti lain waktu kita bisa belajar dari mereka. Oke, sebelum saya sampai pada materi yang terakhir itu tentang care ya. Saya ingin Mas Rizky membagikan ke teman-teman untuk mengisi kuesioner tentang materi dan penampilan saya hari ini. Maaf belepotan, tapi saya tetap butuh masukannya supaya saya bisa lebih baik ke depannya. Silakan Mas Rizky dibagikan. Saya rasa ngisi 2 menit cukup ya Mas Rizky ya, 2 menit atau 2,5 menit ya. Silakan Mas Rizky di chat. Sambil saya tarik nafas dulu teman-teman. Oke, untuk linknya sudah ada di chat box, teman-teman bisa silakan langsung aja diklik dan juga diisi untuk evaluasi IHS malam hari ini bersama Coach Alfa. Ini buat persiapan nanti Coach Alfa menjelang ke webinar publik ya Coach Alfa ya, Insya Allah. Amin. Kayaknya nanti bisa ngajak coachnya lagi nih jadi host. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi. Silahkan mungkin sambil jalan aja Coach Alfa, sambil teman-teman juga mengisi linknya. Yes, oke. Iya, ngomong-ngomong sebelum saya lanjutkan, saya baru lihat nih Mas Rizky. Ternyata kayaknya entah potong rambut atau cukur apa ya Mas ya. lebih tampil fresh gitu, luar biasa sekali. Oke, terima kasih telah dibantu Mas Rizky dan coachnya untuk memfasilitasi saya malam ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir tentang care. Care ini memang bukan hanya seorang leader, bisa semua dari kita perlu melakukan care terhadap orang lain, peduli dengan sesama. Namun seorang leader itu sangat mungkin secara undang-undangnya memang tidak diwajibkan, tapi kalau secara apa yang saya alami di lapangan, seorang leader yang care kepada anggota timnya itu wow, efeknya luar biasa sekali terhadap motivasi timnya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Ya. Theodore Roosevelt atau apalah namanya, salah seorang mantan presiden Amerika ya, former US President, mengatakan people don't care how much you know until they know how much you care. Orang-orang nggak peduli kamu mau pinter seperti apa, mau gelarnya sepanjang apa, nggak peduli. Namun mereka baru peduli ketika mereka tahu kalau kamu itu memang sangat peduli pada mereka. Rasulullah Muhammad SAW sangat peduli pada sahabatnya. Ketika sholat, setelah selesai sholat, dia selalu membalikkan badan, ngabseni satu persatu sahabatnya. Si Fulan kemana nggak datang, sedang sakit atau bagaimana. Ya. Beliau juga mengunjungi mereka. Bahkan terhadap musuh-musuhnya beliau juga peduli. Ya. Alkisah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada seorang tua buta gitu. Kalau nggak salah lumpuh juga ya, selalu mengatakan hal-hal yang buruk tentang beliau, mensumpah-serapai beliau.
Namun Rasulullah selalu mendatangi orang tua itu, menyuapi orang tua itu setelah sebelumnya beliau kunyahkan, karena dia tahu orang tua tersebut tidak akan bisa mengunyah makanan yang masih kasar. Kemudian disuapkan kepada orang tua itu. Setiap hari beliau melakukannya. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat, dan kegiatannya ini diteruskan oleh sahabat beliau Khulafaur Rasyidin pertama, Abu Bakar As-Siddiq kalau nggak salah, menggantikan menyuapi orang tua ini. Namun orang tua buta ini sadar, ini nggak seperti yang biasanya nyuapin aku. Kemana yang nyuapin aku? Kira-kira begitulah kalau bahasa Arabnya dipasang secara bebas ya. Sorry. Abu Bakar As-Siddiq sambil menangis, beliau berkata kepada bapak itu, "Bapak, orang yang selama ini menyuapi engkau, dia sekarang sudah tiada. Orang yang selama ini menyuapi engkau adalah orang yang selama ini pula engkau sumpah serapai, engkau berkata-kata buruk tentang beliau." Dan seketika itu juga orang tua itu langsung mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Luar biasa sekali teladan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dan semoga kita bisa meniru teladan beliau ini. Bukan hanya kita berbaik-baik kepada orang yang suka dengan kita, tapi kepada orang yang benci dengan kita pun minimal kita doakan mereka untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa kembali kepada hal yang sesuai fitrahnya. Bapak Ibu sekalian, Anda boleh melupakan apa yang saya bahas malam ini. Anda bisa melupakan semua yang kita diskusikan malam ini. Namun saya ada sebuah film yang menurut saya sangat menyentuh sekali, sangat baik sekali. Semoga nanti setelah acara ini bisa menginspirasi Bapak Ibu masuk ke alam bawah sadar Bapak Ibu, dan paling lambat esok mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengambil keputusan akan melakukan apa. Mungkin Mas Rizky bisa bantu saya memutar videonya. Silakan Mas Rizky. Yang terakhir ya Mas. Ya, Coach. Ada kesulitan Mas? Tahukah teman-teman, kalau ada lebih dari 3 juta orang di Indonesia itu tunanetra. Dan tahukah teman-teman, kalau mereka juga memerlukan lentera dalam kegelapan untuk menuntun mereka ke jalan Allah. Kami dari tim profesional bisnis Hijrah Coach menyelenggarakan gerakan wakaf Quran Braille bagi 1000 tunanetra menuju hafiz Quran.
Untuk itu, mari kita bantu sahabat-sahabat tunanetra yang tidak dapat melihat indahnya dunia untuk dapat melihat indahnya surga kelak. Ini namanya Kang Tia, ini salah satu kader Sam'an yang insya Allah beliau sebenarnya santri juga di salah satu pesantren di Jawa, dan saat ini sedang tugas, artinya sedang mau belajar di Sam'an untuk pembekalan beliau untuk membuka istilahnya Sam'an, cabang Sam'an lah di sana di Jawa. Nah ini beliau salah satu asatidz di sini juga yang dari Bojonegoro, beliau di sini mengajar juga sambil belajar, punya harapan, punya obsesi ingin membangun representasi Sam'an di Bojonegoro katanya seperti itu. Nah ini yang tadi kan Ustadz Zuhud Al-Ghifari saat ini sedang menyelesaikan S2 di Unisba, Manajemen Pendidikan Islam. Yang tadi diceritakan oleh Ustadz Ridwan, Kang Amin nih, yang alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya dan insya Allah tinggal melancarkan. Ayo, sisihkan rezeki Anda, wakafkan untuk membantu program 100 Al-Quran Braille untuk kaum tunanetra. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. Oke, terima kasih Mas Rizky. Wow, luar biasa. Saya kalau nggak dipegang Mas Rizky, entah apa jadinya malam. Oke, Bapak Ibu, Anda telah menyaksikan salah satu program kami dari PBSC 2021. Sekarang bola ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, para coaches, terserah mau diolah seperti apa. Jika ada kelebihan Rizky, silakan berbagi pada program kami. Namun katakanlah sedang ada kesempitan atau apa, tidak ada masalah. Paling tidak mohon dibagikan media-media informasi dari kami ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, supaya mereka juga mengetahui bahwa saudara-saudara kita di pesantren Sam'an saat ini sedang membutuhkan fasilitas dan perlengkapan untuk membantu mereka menjadi seorang hafiz Quran, dan insya Allah pahalanya akan terhitung sebagai amal jariah kita, bukan hanya sampai hari kiamat, bahkan nanti akan diwujudkan di surga. Itu juga akan menambah imun kita untuk menjaga tubuh kita supaya tidak mudah terkena pandemik sekarang. Wallahu a'lam. Semua ada di tangan Anda dan keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Setelah ini silakan jika ada tanya jawab, tapi jika tidak ada ya alhamdulillah saya lebih merasa aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coaches telah mendengarkan dan kita berbagi malam. Kembali ke coachnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Alfa. Tepuk tangannya dulu buat Coach Alfa. Yeay. Kan nggak perlu deg-degan Coach, senang aja. Keren loh. Oke, aku boleh stop share ya Coach Alfa, punten ininya. Oh, apa masih belum? Oke. Baik, coaches semuanya yang sudah hadir di IHS malam hari ini, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja, lalu tanyakan langsung ke Coach Alfa. Apakah ada pertanyaan? Ini ada dari Coach Anissa Masulili di chatbox, katanya thank you Coach Alfa buat sharingnya. Thank you Coach Nisa. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan langsung dari Pak Fajri. Silakan Pak Fajri. Ya, Coach. Masih di mute Pak Fajri, punten. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Waalaikumsalam Alfa dan semuanya, luar biasa ini sharing sessionnya. Saya kira pertama judulnya aja sudah mengundang kita untuk bergabung ya. Saya penasaran awalnya ini apa ini, perahu naga, perahu karet. Ternyata luar biasa.
banyak hal kriteria atau elemen dari teamwork, organisasi, leadership, dipilih 3 hal yang esensi ya. Teamwork, kemudian leadership dan care. Saya kira itu memang sangat esensial untuk kita sebagai sebagai grup, sebagai organisasi atau sebagai perusahaan mencapai suksesnya. Saya kira analogi perahu karet, perahu naga luar biasa ya. Saya juga baru ini luar biasa nih, Coach Alfa. Karena di situ menggambarkan banyak hal ya kalau saya lihat. Karena di situ benar-benar kita biasakan kalau di organisasi menyebutkan ini kita dalam perahu yang sama, ini kita dalam biduk yang sama, selalu bilang itu ya. Ini terlihat jelas di situ gimana suatu kelompok ya melakukan sesuatu dengan ada komandonya, ada leadernya, kemudian ada anggotanya melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama gitu ya. Walaupun tadi dua hal yang berbeda ya. Kalau kita lihat di perahu naga kan tujuannya adalah jelas, kompetisinya jelas, mereka adu cepat ya mungkin, adu cepat sehingga ya memang gerakannya mungkin sama aja ya, monoton gitu ya. Tapi memang itu yang dibutuhkan mungkin ya, karena memang kompetisinya demikian. Kalau di perahu karet yang dibutuhkan beda ya, karena medannya beda, kompetisinya beda, tujuannya juga beda. Jadi memang ini 2 hal yang akan kita hadapi sama-sama ya. Saya nggak tahu kalau organisasi kita di Hijrah Coach ini lebih cocok kemana nih, perahu naga atau perahu karet ya kira-kira? Kalau di PBAC di awal-awal perahu karet terus, tapi sekarang sudah mulai tenang arusnya, mungkin perahu naga dulu. Lihat nanti terus. Ya. Ya, tapi memang kalau di bisnis kan kita lihat tantangan itu tidak terduga ya. Disrupsinya juga banyak ya. Kadang-kadang kita harus mengganti strategi, mengganti arah ya. Komando kalau gendang aja terus yang dilakukan oleh perahu naga mungkin dalam kondisi hari ini bisa nggak sampai tujuan tuh. Karena setiap hari kita harus merubah komando kita, strategi kita, instruksi kita dalam kondisi hari ini ya. Dunia kita yang sangat menantang dan sangat majemuk. Kemudian saya kira tadi ada satu kata yang saya sampaikan waktu di awal, Coach Alfa minta kata-kata yang terkait dengan teamwork. Saya masukkan trust ya. Karena di situ memang di dalam itu ada sebetulnya di dalam perahu naga, perahu karet itu unsur trust itu ada gitu. Mereka trust dengan temennya yang ada di sebelah kiri ya, bahwa mereka akan melakukan ini sesuai belok kiri, yang kanan stop kan gitu kan kadang-kadang. Nah itu mereka harus trust itu. Kalau nggak trust ya bisa ini ya. Kalau di istilah manajemen ada disebut speed of trust ya. Kalau trust sudah ada dalam organisasi, biasanya 50% urusan itu bisa lebih cepat gitu ya. Nah itu dalam satu ini. Kemudian ya itu saya kira dari saya. Jadi luar biasa, Coach. Satu lagi pertanyaan. Kira-kira kalau dari Coach berpikir ya, kita yang ada di perahu karet disuruh melakukan di dalam tim yang di perahu naga, kira-kira survive nggak ya? Atau sebaliknya? Gini Coach, kalau saya melihat dari kendaraannya saja ya, perahu karet itu nggak harus medannya seperti itu. Di sungai yang tenang pun dia bisa jalan, gitu kan? Mungkin dari sisi kecepatan dia akan kalah dengan perahu naga. Pertama karena jumlah manusianya sedikit, kemudian kedua kondisi perahunya sendiri, kendaraannya sendiri. Kalau perahu naga kan kaku, Coach. Jadi dia bisa lebih lebih firm lah, lebih di permukaan air itu bisa lebih kencang lagi dibanding dengan perahu karet. Kalau perahu karetnya diberi mesin motor. Namun yang di perahu naga belum tentu bisa di di perairan Arung Jeram. Kalau mereka membawa perahunya pasti pecah gitu. Orang-orangnya juga bisa jadi belum pengalaman lah, karena situasi
ketika di arung jeram itu lebih tidak menentu dibandingkan ketika berada di perairan yang tenang. Gitu, Coach. Ya. Oke. Ya, Coach, setuju sekali. Jadi saya kira memang apalagi Coach semua ini kan sudah pengalaman di berbagai bidang ya, dan track record-nya sudah panjang lah ya. Saya kira kita ada hal yang mungkin kita juga sadari bahwa kemampuan adaptasi itu sangat penting bagi kita pribadi ya, karena di suatu saat kita akan ketemu medan seperti medannya yang harus dilalui perahu karet, bisa juga suatu saat ketemu ternyata biduk kita ya perahu karet, atau kadang-kadang perahu naga. Nah di situ kita butuhkan kita untuk selalu beradaptasi dengan organisasi apapun ya. Kita kan ada di organisasi kerja, organisasi di Hijrahut, mungkin ada juga aktif di masjid, aktif di organisasi sosial. Ya kita mainkanlah peran kita untuk selalu berperan dalam organisasi itu, tapi selalu adaptif terhadap kondisi organisasi itu. Mungkin itu kesimpulan dari pribadi saya. Mungkin silakan dari teman-teman menangkap dari sesi yang malamnya yang luar biasa saya kira. Ya, selamat Coach. Oke, terima kasih Coach Fahri. Terima kasih Coach Fajri. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mungkin ingin memberikan komentar, bertanya. Tadi ada Coach Wahyu Budi, jadikah? Tadi sudah raise hand. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Coach Alfa. Masya Allah, malam ini luar biasa banget. Perasaannya gimana Coach Alfa? Lega. Ini alasan kenapa saya mengambil giliran pertama waktu IHS itu karena ini gitu. Ketegangan itu sudah langsung hilang, saya bisa lagi fokus ke PBHC. Nah, selanjutnya saya oper ketegangan itu ke teman-teman sekalian. Masya Allah. Ya, tadi mungkin sedikit sudah dijelasin sama Coach Fajri ya, materi malam ini, Masya Allah gitu ya, luar biasa banget, banyak insight mungkin yang bisa kita dapatkan tentang baik itu leadership maupun teamwork gitu ya, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi juga ada beberapa contoh juga yang itu jadi inspirasi bagus banget gitu ya Coach Alfa ya. Nah mudah-mudahan malam ini bisa jadi contoh buat coaches yang lain yang belum diberikan kesempatan, yang pasti mudah-mudahan ya deg-degannya nggak kayak Coach Alfa gitu ya. Ya, sudah saya wakili deg-degannya, harusnya dia berikutnya lebih nyantai lagi. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa setenang Coach Alfa ya, meskipun pasti tegang dan yang lain, tapi nggak kelihatan Coach Alfa, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Itu materinya Coach Alfa keren banget. Ya, sama-sama. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach Wahyu. Terima kasih. Ya, ini kalau kita ngomongin soal judul, sebenarnya ini ada perubahan last minute banget. Tadinya judulnya bukan ini, tapi wah luar biasa Coach Alfa dengan spontaneousnya ya, langsung mengganti judulnya last minute, tapi kan jadi bikin orang penasaran terus hadir di IHS malam hari ini. So thank you coaches. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini kalau lihat chatbox lagi ngobrolin soal apa nih? Karet gelang, perahu naga yang dikaretin. Perahu dikaretin. Lucu sekali. Nah, langsung managing director-nya mau nanya loh ini loh. Tadi dipanggil nggak ada. Bentar, Coachnya, by the way, sebenarnya tadi itu saya mau menjebak beliaunya ini, karena nanti kan foto beliau tampil tuh di layar. Ternyata beliaunya nggak ada. Tuh, karena mau ngejebak, saya udah tahu. Boleh jebakan Batman. Hilang juga. Silakan. Terima kasih ke Coach Nia. Coach Alfa keren banget. Good job buat IHS ya, yang deg-degannya katanya udah dari kemarin-kemarin. Padahal aku menantang Coach Alfa untuk webinar publik langsung nih gitu kan. Berarti abis ini udah siap ya webinar publik ya. Insya Allah. Mohon bantuannya Coach. Siap, insya Allah. Untuk merapikan materi terutama. Iya.
Tapi pertama-tama aku juga tertarik dengan webinar ini tuh karena judul. Nah, jadi judul penting tuh ternyata, judul yang eye catchy itu penting tuh. Makanya Pak Fajri ini Masya Allah sampai hadir karena judul nih Pak Fajri ya. Jadi penting untuk kita memang cari judul yang sangat eye catchy gitu sampai akhirnya orang tertarik dan mau datang terus mendengarkan. Cuma ada satu pertanyaan dari aku tadi ketika main tebak-tebakan aku udah nebak ini kali, apa bedanya perahu karet sama perahu naga? Aku bilang nih pasti beda di riaknya nih, ombaknya nih. Kalau naga tenang gitu ya, kalau apa yang karet kan lebih banyak ya kejutan-kejutannya gitu ya. Tapi pertanyaan aku gini Coach Alfa, kalau misalnya leadernya yang dipindahkan yang dari perahu karet dipindahin ke perahu naga dipindahkan ke perahu karet, tapi hanya leadernya dengan tim yang lama gitu ya, maksudnya timnya tetap tim-tim itu, hanya si leadernya di switch gitu. Kira-kira bagaimana tuh Coach, menurut Coach Alfa? Kalau saya ya, seseorang itu kalau memulai segala sesuatu dari susah dulu, kemudian katakanlah gini, kita belajar nyetir mobil ya, dengan persneleng yang zaman dulu masih ada kan persneleng yang tangan gitu ya, itu lebih susah daripada persneleng yang bawah itu ya, apalagi sekarang yang sudah otomatis gitu. Dibanding dengan orang yang langsung belajar matic, kemudian nanti disuruh memegang mobil yang tidak matic, itu pasti akan lebih mudah orang yang transmisi manual tadi untuk memegang mobil matic dibanding sebaliknya. Sama seperti ini. Di perahu naga susah sekali itu kondisinya pasti. Banyak pelajaran berharga yang didapat dari sana dibanding hanya sekedar menjalankan memimpin sebuah tim di perahu naga ya. Manajer itu kan kalau leader itu dia bisa memimpin tanpa sebuah sebuah jabatan, sebuah kekuasaan dan sebagainya. Sementara itu seorang manajer itu kalau dia nggak ada kekuasaan belum tentu dia bisa memimpin. Nabi Musa alaihissalam beliau bukan seorang raja, tapi beliau adalah seorang pemimpin. Beliau bisa memimpin umatnya, gitu kan. Kalau Nabi Sulaiman, beliau memang seorang raja dan seorang pemimpin umat gitu ya. Seperti itu mungkin Coach Intan. Semoga memuaskan hasratnya Coach Intan Erita. Baik, terima kasih Coach Alfa. Thank you untuk jawabannya. Loh, ini MC-nya mana hilang? Ada ini. Sempat terlempar sebentar. Kira langsung dikasih ke aku loh. Ini MC-nya kemana? Justru itu jebakan Batman buat kecil. Nggak bisa ada yang dijebak. Nggak bisa. Saya udah termasuk di perahu yang riak, sudah terbiasa. Jadi saya udah bisa ngeles dari yang gini-gini. Oke, boleh. Terima kasih Coach Nia. Thank you so much Coach Alfa sharingnya. Keren banget. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Intan. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita akan menuju info manajemen. Adakah? Oke, kalau gitu. Terima kasih Coach Alfa untuk materinya malam hari ini. Sama-sama Coach Nia, sama Coach Rizky juga telah menjadi DJ malam ini, luar biasa sekali Anda berdua. Oke, nanti sebelum aku kasih recap dan juga closing, sekarang aku ada info manajemen dulu sebentar. Silakan Mas Rizky. Oke. Yes, yang pertama ini jangan lupa untuk hadir di IHS untuk besok. Ada Coach Rudy ya dengan judulnya Personal Branding. Jadi kita bisa belajar lebih lanjut lagi tentang personal branding besok dengan Coach Rudy. Ya, selanjutnya. Dan ini juga buat teman-teman yang ingin memberitahu kepada kolega, teman atau saudara untuk ikutan Certified Business Hijrah Coach ya. Ini ada di tanggal 23 sampai 25 Juli untuk modul 1-nya dan juga modul 2-nya itu di tanggal 13 sampai 15 Agustus dan ini masih konsepnya hybrid ya sementara ini.
Nanti kalau misalnya ada perubahan lebih lanjut, nanti kita akan kasih tahu. Oke. Silakan Mas Rizky. Dan ini adalah acara yang akan kita adakan minggu ini, yaitu beasiswa 100 guru. Ini kapten dan juga co-kapten dan anggotanya semuanya sudah bekerja keras banget untuk memilih 100 guru yang akan diberikan sertifikasi internasional dari Hijrah Coach. Ini pada tanggal 10 dan juga 11 Juli. Dan mohon doanya semoga lancar acaranya ya, dan juga dukungannya teman-teman semuanya. Nah, ini akan ada IG Live nanti hari Jumat tanggal 9 Juli jam 7.30 malam di Instagram Live-nya Lentera_PBHC dan juga di Hijrah Coach. Nanti akan ada Coach Anissa Rani, Coach Intan Nelita, Coach Alfa Riansyah, dan juga moderatornya ada Coach Carlina. Kalau yang ini saya persilahkan untuk kaptennya langsung untuk menjelaskan. Silahkan Kapten Alfa. Oke, terima kasih. Singkatnya adalah PBHC 2021 ini memiliki program untuk membantu para tunanetra di pesantren Sam'an Darussudur Bandung untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang hafiz Quran. Kebutuhan mereka sebenarnya banyak, tapi untuk saat ini kami fokuskan kepada pengadaan 100 Al-Quran Braille dan fasilitas pembangunan asrama bagi asatidz serta sumber air bersih bagi pesantren tersebut. Dan ini adalah sebuah paket ya, jadi para pendonatur nanti bukan memilih saya ingin wakaf Quran saja atau ingin wakaf air sumur, enggak, ini satu paket sehingga nanti kami ketika distribusinya juga akan lebih mudah. Kemudian batas akhirnya nanti tanggal 11 September 2021 bisa ditransfer ke nomor BCA kami serta nanti dikonfirmasi. Nanti mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa ke Coach Anissa, Coach Carlina, atau mungkin juga ke Hijrah Coach secara langsung. Terima kasih Coach Nia, kembali kepada Anda. Terima kasih Coach Alfa. Jadi silakan ya teman-teman semuanya untuk ikut mendukung acara dari Lentera Penuntun 100 Tunanetra ini. Jadi silakan untuk di-share juga ke teman-teman, ke saudaranya, ke semua sosial media platformnya teman-teman semuanya. Oke, silakan Mas Rizky. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang belum follow dari IG terbarunya dari Hijrah Coach, yaitu Mom as Coach. Ini merupakan satu dream dari kami, para ibu-ibu yang ada di manajemen. Jadi silakan untuk follow Instagramnya Mom as Coach. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Ya, dan ini sudah hampir di penghujung acara, tapi sebelum itu aku mau recap sedikit dari yang tadi materinya Coach Alfa. Jadi teamwork atau kerjasama tim itu merupakan satu hal yang memang harus dimiliki oleh setiap tim, dimanapun itu ya. Karena tim dengan teamwork yang solid itu akan menjadi kunci apakah sebuah organisasi, perusahaan, dan juga komunitas itu dapat berkembang atau tidak. Dan juga ada banyak faktor yang diperlukan untuk membangun teamwork yang baik dan juga solid. Karena di dalam sebuah tim itu terdapat sekian banyak anggota dengan isi kepala yang berbeda-beda. Dan seperti yang tadi Coach Alfa sudah mention, ada 3 dari sekian banyak key elemen yang penting dalam teamwork, yaitu leadership, communication, dan juga kepedulian. Dan juga tadi sempat di-show juga oleh Coach Alfa yang ada quotes-nya dari Henry Ford. Dia bilang katanya coming together is a beginning, keeping together is a process, dan juga working together is a success. Dan semoga kita bisa menjaga teamwork untuk kepentingan bersama dan mencapai hasil yang lebih lagi untuk umat yang lebih banyak lagi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Kita ketemu lagi besok, jangan lupa ya, dengan Coach Rudy, dan juga ada Mas Cahya besok yang menemani Coach Rudy. Akhir kata, saya Nia mewakili tim manajemen yang bertugas. Mas Rizky, thank you. Ada Mas Arfi juga dan juga tim produksi yang lainnya. Undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Coach. Kita foto bersama dulu ya. Nggak ada yang ngingetin aku foto deh. Udah keluar 2, 3. Udah kita foto dulu yang ada. Oke. Sip. Oke, aku capture ya. 1, 2, 3. Oke. Aku coba geser ke sebelah. Oke.
1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Istirahat. semuanya. Ketemu besok ya. Mas Rudi, sampai besok. Coach Fadri. Assalamualaikum. Izin, Mangga, terima kasih. Mangga, terima kasih. Coach Eka. Yeay, Coach Alfa, sukses. Alhamdulillah. Mantap, Captain. Izin lift. Ya, enggak. Thank you, Coach Abi. Yes, terima kasih Coach Abi. By the way, tadi coachnya bilang juga dredeg. Yang bener aja, nggak mungkin lah. Mungkin banget. Behind the scene-nya panik-panik. Ini sinyal tadi sempat hilang. Emang luar biasa ya tantangannya kalau misalkan udah acara online tuh sinyal itu udah paling. Betul. We can do anything about it. Yes. Selamat ya Coach Alfa. Pamit Terima kasih, ya. Coach Intan. Yes. Sama-sama. Thank you, Coach Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Rizky. Wah, tinggal segini. Gitu. Tadi banyak lah, tinggal segini sekarang. Coach Alfa, selamat sekali lagi. Yes, thank you. Bisa sampai hampir 50.